Korupsi merupakan perbuatan amoral yang dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dan menyimpang dari aturan yang berlaku yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau kelompok. Pertama, jujur sebagai bidan dalam memberikan pelayanan. Kejujuran merupakan salah satu nilai yang paling utama, karena tanpa kejujuran seseorang bidan tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal termasuk dalam bekerja. Contoh, sebagai bidan harus menyampaikan semua hasil pemeriksaan pasien yang sebenarnya tanpa ada yang ditutupi walaupun pasien HbA1c positif. Kedua, disiplin untuk menjalankan pekerjaan sebagai bidan atau petugas kesehatan harus lebih disiplin. Contoh, harus datang tepat waktu ke tempat kerja, menjalankan tugas sebagai bidan sesuai SOP. Ketiga, tanggung jawab. Bidan mempunyai tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan, memberikan pelayanan kebidanan. Contoh, melakukan pemeriksaan selama masa kehamilan, termasuk memantau kesehatan fisik dan psikis ibu hamil, sampai bersalin dan nifas. Keempat, adil. Sebagai seorang bidan, tidak boleh membeda-bedakan hak pasien dan menyalahgunakan kewajiban seorang bidan. Contoh, sebagai bidan tidak boleh membedakan derajat dan status pasien dalam memberikan pelayanan. Kelima, berani dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Contoh, berani berpendapat dalam mengambil sebuah keputusan, tindakan dalam pelayanan seperti merujuk pasien. Keenam, peduli. Sebagai bidan harus senantiasa memiliki rasa peduli kepada sesama, baik pada rekan kerja maupun kepada pasien. Dengan adanya rasa kepedulian, dapat membangun rasa saling membutuhkan dan memperhatikan satu sama lain, sehingga tercipta suatu komunikasi dan kedekatan antar sesama. Contoh, seorang pasien postpartum ingin ke toilet, namun tidak ada yang menjaga bayinya di ruangan. Pasien tersebut takut meninggalkan bayinya sendiri. Sebagai bidan yang memiliki rasa peduli, bisa menjaga bayi tersebut sampai pasien kembali dari toilet. Ketujuh, kerja keras. Sebagai seorang bidan, kita harus memiliki tekad kerja keras. Contoh, dalam menangani pasien, meskipun sudah sangat lelah, tetap harus kerja keras dan bersikap lembut pada pasien. Kedelapan, mandiri. Sebagai seorang bidan, harus mampu memberikan edukasi secara mandiri terhadap pasien. Contoh, seorang katin datang ke puskesmas ingin suntik katin, namun katin tersebut tidak paham manfaatnya. Sebagai bidan, harus mampu menjawab pertanyaan yang diajukan pasien. Pertama, akuntabilitas bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan, misalnya pemeriksaan ibu hamil, menolong persalinan, perawatan ibu dan bayi atau tindakan yang lainnya harus sesuai standar operasional prosedur SOP sehingga mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Kedua, kewajaran dalam hal penyusunan laporan atau pembuatan laporan kebidanan harus sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan atau yang sewajarnya terjadi. Ketiga, kebijakan kontrol. Kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kontrol kebijakan evolusi yaitu dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Organisasi IBI harus ikut serta dalam hal pembuatan kebijakan pengurusan atau perpanjangan surat tanda registrasi bidan agar lebih dimudahkan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.